Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, para hadirin semua. Selamat datang di SMK Negeri 3 Purworejo dalam acara kegiatan diseminasi oleh CGP atau Calon Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Korita Izzatulisa sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini, Rabu 9 November 2022. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, yang keempat pemaparan diseminasi oleh CGP, yang kelima tanggapan-tanggapan, yang keenam doa, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan diseminasi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah kepada Bapak atau Ibu yang mewakili, Bu Endar Nuryanti, dipersilahkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya dari jurusan dan yang produktif, ya ada 2. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga pada hari ini kita diberi kesehatan. Bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan segera sembuh dan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Salam sejahtera untuk semuanya juga. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Syukur alhamdulillah rabbil alamin bahwasanya pada hari ini kita bisa berjumpa di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa guru penggerak
adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, di mana guru penggerak ini diharapkan yang pertama, penggerak komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Diharapkan nanti calon guru penggerak bisa memberikan masukan kepada rekan guru. Kemudian yang kedua, penggerak bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, menggerakkan dan mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Semoga teman-teman peserta guru penggerak dapat menyelesaikan diklat dalam program tersebut dengan lancar dan sukses. Dan semoga teman-teman di sekolah ini mendapatkan imbas yang terbaik dari kegiatan guru penggerak ini. Terkait dengan kegiatan diseminasi guru penggerak ini, yaitu untuk menciptakan budaya positif di sekolah dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Kita semua berharap hasil dari kegiatan ini kita dapat menerapkan budaya positif dalam kehidupan di sekolah. Budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan sekolah adalah 1. Melaksanakan tata tertib di sekolah, baik guru, karyawan maupun murid. Kemudian 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. 3. Kejujuran. 4. Religius. 5. Kepedulian. 6. Sifat toleransi. 7. Sikap nasionalis. Semoga dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah menjadikan sekolah kita semakin baik dengan terbentuknya karakter-karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga semuanya sukses. Salam sejahtera untuk semuanya. Demikian sambutan kami. Mohon maaf apabila ada ucapan kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endang Nuryanti SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian memasuki acara inti, yaitu pemaparan diseminasi oleh CGP. Kepada Ibu Anissa Andriani SPDT, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah ataupun yang mewakili Bu Endang Nuryanti SPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini. Perkenankan untuk memberikan paparan kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Saya berbicara semut, berarti Bapak Ibu gini ya. Tapi kalau saya mengucapkan gajah, berarti nanti gini. Kecil, ya. Baik, nanti yang tidak fokus mungkin nanti bisa lanjut ke depan ya. Memberikan gajah. Berdiri apa duduk? Oh boleh berdiri Bapak Ibu. Ya. Gajah. Semut. Woi, Terima kasih Ibu Semangat. Iya. Semangat tidak teman-teman untuk mengikuti diseminasi dari Ibu Anissa Andriani? Semangat. Kalau gitu saya minta tolong pada teman-teman semuanya untuk berdiri. Ya, berdiri lagi biar semangat. Kemudian ya nanti mengikuti aba-aba saya. Kita menyanyi bersama.
Ya, kita akan nyanyi. Saya nggak pakai mic dulu. Sorak-sorak gembira semua. Mari kita bersama Bu Anissa mengikuti destinasi. Ya, bergerak. Ya, bergerak. Kita mulai. Iya. SMK Liga. Saya mau nyanyi nggak mau, kalau nggak mau diikuti saya nanti mau pulang ke sana. Ya, dimulai 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Mari kita bersama, bersama Bu Anissa. Bu Anissa guru penggerak, oke. Guru penggerak, yes. Guru penggerak SMK 3 yang paling jaya, yes. Oleh. Baik, di sini kami mengambil judul Diseminasi Budaya Positif di Kelas dan di Sekolah. Awali dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian di sini yang pertama adalah pendidik ibarat seorang petani. Pendidik ibarat seorang petani. Jadi anak-anak sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa dan mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang bersama. Kemudian yang kedua, pendidikan menuntun kodratnya pada diri anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Di sini clue-nya terdapat pada keselamatan dan kebahagiaan untuk peserta didik kita semuanya. Yang ketiga, pendidik menghamba pada murid. Nah, terkadang istilah menghamba kepada murid ini mungkin dirasa terlalu berlebihan ya. Kenapa kita dengan istilah menghamba kepada murid? Nah, nanti bisa kita bahas bersama. Pendidikan menghamba kepada murid memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung dalam memfasilitasi dan memotivasi proses anak membangun pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Di sini menghamba kepada anak itu menurut pemahaman saya adalah kita hadir di sekolah, meletakkan hati kita di sekolah ketika kita masuk di sekolah, sehingga memberikan energi yang positif terhadap anak-anak. Ketika kita memberikan energi positif pada anak-anak, anak pun akan mengembalikan energi positif itu kepada kita semuanya. Masuk kepada budaya positif. Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini mungkin kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru yang diharapkan. Jadi di sini mungkin kita masih sering mendikte pada anak ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang
disiplin positif. Terkadang anak-anak itu melakukan disiplin itu ada motivasi perilakunya, ya. Nah, motivasi perilakunya ini bisa karena untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi anak ya disiplin, misalkan tepat waktu, kemudian menggunakan seragam sesuai seperti itu, mengerjakan tugas tepat waktu. Tetapi terkadang anak ada motivasi di situ hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga masih sering dilakukan peserta didik kita untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, atau bahkan mungkin nanti dapat bintang, misalkan. Jadi anak berlomba-lomba untuk mendapatkan bintang sebanyak-banyaknya. Nah, itu masih ada motivasi perilaku seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang menurut kami paling ideal, ya Bapak Ibu, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi nomor 3 menurut kami bisa direkomendasikan untuk ditanamkan kepada murid, karena hal ini memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri peserta didik dan akan berdampak jangka panjang. Jadi dampaknya tidak hanya dirasakan saat itu, tetapi nanti akan bisa berkelanjutan, berdampak jangka panjang. Dan kemudian tidak terpengaruh akan hukuman atau hadiah. Jadi ada motivasi intrinsik, anak-anak menjadi kebiasaan untuk melakukan disiplin positif. Nah, di sini akan kita pelajari bersama kaitannya dengan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin ini tulisannya terlalu kecil ya Bapak Ibu, tapi ini tidak akan saya jelaskan panjang lebar. Akan saya rangkum saja ya kaitannya dengan hukuman. Hukuman ini menurut teori ini masih kalau hukuman itu masih bersifat negatif. Jadi mungkin nanti kita bersama bisa berproses untuk sedikit demi sedikit mengurangi hukuman, karena hukuman di sini akan menciptakan identitas gagal peserta didik. Jadi peserta didik merasa dirinya gagal kalau sering diberikan hukuman seperti itu. Kemudian di sini ada identitas sukses, itu bisa diperoleh dengan konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensi bersifat netral. Jadi untuk di tingkat SMK, menurut pemahaman kami itu masih sangat bisa diterapkan konsekuensi. Meskipun yang paling ideal adalah untuk menerapkan kedisiplinan itu adalah restitusi. Nah, restitusi itu apa? Nanti kita pelajari bersama di sini, kita sharing bersama di sini. Nah, kita kembali dulu ke konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini bisa kita terapkan pada siswa-siswa SMK ya Bapak Ibu ya. Jadi karena konsekuensi ini akan memberikan identitas sukses. Jadi anak bisa lebih percaya diri, anak bisa mandiri, tidak bergantung seperti itu, dan anak akan jerah, namun jerahnya itu hanya sebentar, jadi enggak lama. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman anak bisa merasa dirinya gagal, tapi kalau konsekuensi anak akan dibuat merasa tidak nyaman, tetapi dalam waktu tidak lama seperti itu.
Jadi konsekuensi ini bersifat netral, masih boleh digunakan seperti itu. Kemudian restitusi. Nah ini yang paling ideal Bapak Ibu. Namun kami juga berproses karena istilah restitusi juga baru kami mendapatkan dan mendengar dari pendidikan CGP ini. Nah kita sharing bersama apa itu restitusi. Ya, restitusi itu nanti ada di situ langkah-langkahnya ya, ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini memang prosesnya agak panjang sedikit dan agak ribet sedikit Bapak Ibu, tapi tidak ada salahnya kita coba sesekali 2 kali dan nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kami berproses, mari kita berproses bersama. Saya juga baru berproses untuk bisa menjalankan restitusi. Nah, dengan restitusi murid mempunyai kesempatan untuk memulihkan kesalahannya sehingga memiliki tujuan yang jelas, Bapak Ibu. Murid mempunyai kesempatan untuk memulihkan kesalahannya sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi di sini keberpihakan kepada murid itu dengan tindakan restitusi itu akan sangat nampak sekali, karena pada akhirnya nanti pendidikan adalah untuk berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada guru atau berpihak kepada administrasi. Tapi di Merdeka Belajar ini kita muaranya adalah berpihak kepada murid seperti itu. Dan yang kedua adalah murid menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Nah ini Bapak Ibu ya, maksud dari untuk menyenangkan orang lain bagaimana? Oh, ketika kita misalkan nih contoh, ketika anak melakukan kesalahan, kemudian dia menerima apa istilahnya hukuman atau apa, nah itu kan hanya untuk menyenangkan bapak ibu gurunya, misalkan seperti itu. Itu kalau kita menggunakan hukuman. Namun kalau di restitusi tidak, murid untuk menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, nanti kembali kepada keyakinan diri seperti itu. Yang ketiga, murid mempunyai kesempatan melakukan disiplin positif. Jadi nanti secara tidak langsung murid akan terbiasa melakukan disiplin positif. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tentang restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan konsekuensi sebagai disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan di sini untuk konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, tadi yang saya sampaikan di depan ya, tidak nyaman, dibuat tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek. Hal ini diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian yang terakhir, hukuman. Nah, kalau hukuman ini bersifat tidak terencana, jadi tiba-tiba. Ya, jadi tiba-tiba. Misalkan anak datang terlambat, kemudian anak disuruh push up. Nah, di sini tidak ada relevansinya ya antara datang terlambat dengan push up. Nah, nanti bisa kita diskusikan bersama di sini. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi.
dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, di sini kadang murid itu bingung ya, kenapa saya disuruh seperti ini? Nah, padahal saya melakukan kesalahannya seperti itu, jadi tidak ada match-nya. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi masih ada relevansinya, seperti itu. Misalkan kalau saat pelajaran olahraga anak terlambat, seperti itu, terlambat masuk kelas. Nah, itu bisa Bapak Ibu guru yang mengajar di situ memberikan hukuman, misalkan lari, seperti itu masih bisa. Itu sebagai konsekuensi karena berhubungan dengan olahraga, lari untuk kesehatan. Namun ketika anak-anak datang terlambat saat di depan, tidak ada relevansinya dengan mata pelajarannya, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa disebut sebagai hukuman. Baik, di sini mungkin sekilas tentang restitusi konsekuensi hukuman. Mungkin Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan tanggapannya di tengah-tengah materi ini. Mungkin kalau ada kami persilahkan, namun kalau tidak ada kami lanjutkan dulu ke materi. Baik. Nah, ini konsentrasi kita pada restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilkan dulu identitas anak ketika anak melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung dijudgment. Ketika anak melakukan kesalahan langsung dijudgment, semakin gagal nanti. Identitasnya akan semakin gagal, akan semakin tidak percaya diri. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita stabilkan dulu emosinya. Kenapa? Seperti itu. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sedang mengalami kegagalan. Jadi ketika mengalami kegagalan, ada di situ kesempatan untuk bisa berubah. Tetapi kalau sudah melakukan kesalahan dan disebut orang gagal, ya sudah, anak semakin tidak percaya diri, seperti itu. Nah, mungkin istilah-istilah yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, menstabilkan emosinya dulu. Di istilah Jawanya dibobong dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi ketika menstabilkan identitas itu kita tidak mencari pembenaran, tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Terkadang anak kenapa datang terlambat, dicari masalahnya kenapa. Mungkin bangunnya kesiangan, atau mungkin malamnya dia membantu orang tuanya bekerja, misalkan membuat pesanan, seperti itu. Jadi kita harus terlebih dahulu mencari penyebabnya, seperti itu. Kamu pernah merasa seperti itu, ya? Jadi di dalam menstabilkan emosi ini benar-benar anak dibobong dulu, ya. Kemudian yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Apakah ketika melakukan kesalahan, apakah dia nyaman dengan dirinya? Apakah dia bisa menjadi teman untuk dirinya? Seperti itu. Jadi kita stabilkan
identitasnya terlebih dahulu. Berikutnya Pak. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan tidak menghakiminya. Ya, selama ini mungkin saya pribadi juga sering menghakimi anak ya, apalagi kalau anak dikasih tahu ngeyel seperti itu, mungkin sering kita. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini validasi tindakan yang salah itu lebih menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa kamu melakukan kesalahan. Istilahnya disadarkan terlebih dahulu, dicari datanya terlebih dahulu. Kenapa anak melakukan kesalahan, ditanya terlebih dahulu untuk validasi tindakan yang salah. Anak kalau kita dekatin pasti dia nanti akan berkata jujur. Pasti dia nanti ketika emosinya sudah stabil, ketika kita validasi pasti dia akan jujur seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini menanyakan keyakinan. Contohnya di sini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah mungkin di sini kalau belum melakukan atau melakukan kesepakatan kelas ya, di kelas pas masuk waktu awal kita tidak membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ini akan menghambat langkah-langkah restitusi. Karena langkah-langkah restitusi nanti kita harus mempunyai kesepakatan kelas terlebih dahulu, keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga anak ketika melakukan kesalahan bisa dikembalikan ke kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Nilai-nilai. Kemudian pentingnya untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nanti mereka inginkan. Nah, itu kaitannya dengan cita-cita juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Nah ini penting juga. Sering beberapa kali saya praktekkan itu saat ini manjur sekali ya Bapak Ibu ya, dengan menanyakan apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab. Nah di sini posisi pertama adalah penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, di sini mungkin kita bisa sharing ya Bapak Ibu ya, sebelum ke slide berikutnya. Kira-kira selama ini Bapak Ibu berada pada posisi kontrol mana? Mungkin saya ingin mungkin Bu Titi bisa memberikan. Ya, yang merah teman. Ya, teman. Yang pertama penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer Ibu. Selama ini mungkin bisa sharing Ibu ya. Selama ini Ibu lebih dominan menerapkan posisi kontrol di posisi mana? Teman. Ini. Manajer kan gini. Di posisi teman. Alasannya apa Ibu? Karena memang kita di sekolah itu kan banyak bergaulnya juga dengan ada yang lebih tinggi juga sekolah, ada yang lebih tinggi, tapi kalau perempuan itu sejajar, kemudian tidak ada rasa takut karena atasan atau apa. Jadi kita ngobrol atau kasih sharing-sharing itu lebih nyaman kalau dengan sesama teman. Jadi lebih leluasa gitu ya Bu, yang mengutarakan apa pendapat
pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer, sebagai Penghukum ya? kelas sering Pemantau ya? posisinya di mana ketika di kelas dengan anak penghukum. Ketika di kelas nih, peran ketika di kelas itu manajer ya. Ya. Kalau saya memilih manajer, mengelola kelas gitu. Terima kasih. Kayaknya menarik ini, kalau waktunya cukup bisa ditanyain satu persatu ya. Mungkin Bu Ida. Terima kasih. Untuk posisi saya di kelas saat ini lebih ke manajer. Karena apa? Pada saat pembelajaran praktek itu anak-anak lebih membutuhkan apa ya istilahnya bimbingan dari kita. Jadi kita lebih intinya fokusnya harus sebagai manajer harus memberitahu, walaupun nantinya itu ada posisi kita akan sebagai teman. Tapi kalau di dalam kelas itu lebih fokusnya pada manajerialnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Mungkin satu lagi ya, karena ini menarik sekali. Oh, ini ada Bu Guru BK, di sini ada Bu Dina. Ini yang sering sekali menangani anak-anak, dan saya yang jadi wali kelas sering berhubungan sama ini edukasi khusus ya. Apa Bu Dina di sini gitu. Terima kasih. Kalau saya pribadi sebagai guru BK dengan slogan guru BK adalah sahabat atau teman siswa. Jadi otomatis kami berperan sebagai teman. Diharapkan dengan kami berperan sebagai teman, siswa-siswa itu bisa menceritakan atau curhat lah katakanlah tentang permasalahan yang mereka hadapi, sehingga kita bisa bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menunjang pembelajaran mereka di sekolah. Begitu. Terima kasih. Ya, ini ya banyak pendapat ya dari Bu Dina sebagai teman, dari Bu Titi juga sebagai teman, bahkan teman dalam pengertiannya kalau di Bu Titi dengan lingkungan sekolah itu tidak masalah. Kemudian Bu Diana sebagai manajer, Bu Ida juga sebagai manajer, seperti itu. Mari kita buka slide berikutnya, coba Mbak. Nah, di sini ya. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Pertama, sebagai teman. Bagaimana ini ceritanya kalau sebagai teman? Ya, di sini guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bergurau untuk menghangatkan suasana. Kayaknya sudah dipraktekkan sama Bu Dina. Tercipta hubungan yang akrab, tapi tetap ada kelemahannya ya kalau sebagai teman. Namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Ada di sini ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita di kelas ataupun di lingkungan sekolah, kita memposisikan diri sebagai teman, masih ada plus minusnya Ibu. Dan berikutnya pemantau. Nah ini kayaknya sering kami pribadi alamin ya, pemantau gitu ya. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Jadi mengawasin terus seperti itu ya. Dan guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Jadi ya kita lebih dominan mengawasi apakah anak itu melakukan kesalahan atau tidak gitu ya, sebagai pemantau. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Nah ini kalau di pemantau kita masih menggunakan peraturan-peraturan dan di situ nanti ada konsekuensinya. Dan yang ketiga, penghukum. Guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang
kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasannya. Nah, ini juga sebelum mempelajari sebelum belajar flashback kemarin dia juga masih sering saya pribadi lakukan ya sebagai penghukum seperti itu. Nah, di sini dia akan bicara dengan nada keras, tidak kita pungkiri ya Bapak Ibu ya, dengan kondisi di kelas yang jumlah siswanya banyak, kemudian kita masih dikejar dengan tuntutan kurikulum seperti itu. Jadi terkadang kita masih menggunakan emosi di dalam menangani peserta didik. Nah, kemudian di sini dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang gitu ya, membentak dan terlihat sangat emosional. Yang keempat adalah membuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ini baru saja kemarin Ibu tidak sengaja anak itu istilahnya curhat gitu ya Bu ya. Bu, kok saya disalahkan, saya nggak tahu maksudnya itu saya harus mengerjakan apa, tapi saya tuh merasa disalahkan gitu loh Bu. Nah, itu bisa jadi lebih menggunakan posisi kontrol seperti ini, membuat orang merasa bersalah. Jadi anak tidak dikasih tahu kesalahannya apa, ini apa, langsung kamu gini. Jadi anak itu secara kita tidak menyadari anak merasa disalahkan. Nah, itu kemarin ada anak yang curhat seperti itu. Nah, di sini guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita. Misalkan misalkan kamu tuh nggak tertib, nggak disiplin, saya nanti ditegur atasan, misalkan seperti itu. Jadi guru seakan-akan tuh menderita dengan kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Saya tuh tidak hanya membawa diri saya, saya membawa nama sekolah, saya membawa nama guru-guru yang lain. Nah, seperti itu nanti kesannya guru menderita. Nah, itu anak akan merasa bersalah. Itu di posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya ya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari pergaulannya. Menarik diri. Jadi saya sudah disalahkan. Jadi tidak ada motivasi untuk berubah. Karena sudah disalahkan dulu, sudah langsung salah gitu. Jadi anak itu tidak ada motivasi untuk berubah, memperbaiki diri, itu tidak ada. Dan di sini posisi manajer. Nah, ini posisi yang paling ideal sebagai guru. Namun sesekali kita boleh sebagai pemantau, kita boleh sebagai teman seperti itu boleh. Tapi pada kondisi dan situasi yang memang itu bisa kita berperan sebagai teman atau pemantau. Nah, di sini yang paling bisa kita lakukan yaitu sebagai manajer. Jadi guru ada, kalau manajer itu guru masih ada kewibawaannya ya. Nah, ada kewibawaannya di situ kalau kita memposisikan sebagai manajer. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, juga tidak emosional, tapi juga tidak terlalu ramah, guyang-guyu, senyum-senyum gitu, enggak ya, tidak ada wibawanya Bapak Ibu guru. Nah, kemudian guru dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Jadi dipancing untuk bernalar kritis seperti itu. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid
jadi mandiri, bertanggung jawab, dan otomatis memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid kita, kebutuhan dasar peserta didik kita itu apa sih? Nah, ini juga dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia ini kita bisa menarik benang merahnya ya. Jadi apa yang akan kita lakukan terhadap murid kalau kita bisa memahami kebutuhan dasar manusia, insya Allah nanti kita berproses bisa memberikan pelayanan keberpihakan kepada peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jelas ya, anak-anak kita memang perlu bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, jadi nanti untuk ending dari mewujudkan budaya positif di sekolahan ataupun di kelas, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat. Jadi bukan peraturan Bapak Ibu mungkin kalau dari materi yang saya sampaikan, jadi berbeda antara peraturan dan keyakinan. Jadi ini lebih kepada nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, dari dalam intrinsik ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Kalau kita mengikuti anak atau peserta didik kita hanya mengikuti peraturan, ya berarti seperti robot ya, hanya mengikuti peraturan yang tertulis tapi tanpa makna. Anak tidak tahu nilai-nilai apa yang harus tertanam pada dirinya. Tidak ada nilai, hanya peraturan saja. Berikutnya. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ya, ketika kita masuk di awal semester kita membuat keyakinan kelas. Insya Allah sangat membantu sekali. Jadi nanti kalau akan melakukan kesalahan bisa kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah mereka buat, yang sudah mereka sepakati bersama. Itu nanti secara tidak langsung, sadar tidak sadar, anak akan mempunyai kesadaran diri. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Sudah saya sampaikan tadi. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalkan saling menghargai ya, saling menghormati seperti itu ya. Dan berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu sekelumit ciri-ciri dari keyakinan kelas. Nah, mungkin di sini mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya kaitannya dengan keyakinan kelas setelah melihat paparan yang sudah saya sampaikan. Mungkin sudah
pandangan atau argumen bedanya dengan peraturan dan keyakinan itu, dan apakah nanti bisa kita berproses menerapkan keyakinan kelas tersebut seperti itu, sambil nanti kedepannya itu mau membuat keyakinan kelas di kelas yang seperti apa gambarannya, seperti itu Ibu. Oh ya, terima kasih. Untuk di kelas saya nanti keyakinan kelas tadi hampir sama dengan kesepakatan kelas ya. Kemarin sudah dibuat, saya sudah melihatnya Bu Ida kalau nggak salah itu. Yang pertama ini antara lain adalah masuk kelas sebelum jam pembelajaran kurang lebih 5 menit sebelumnya. 15 menit sebelumnya. Kemudian nanti kesepakatan yang kedua, ganti baju juga diberi waktu. Jadi mereka tidak terlalu molor. Misalnya ganti baju 5 menit. Kemudian segera masuk di dalam kelas. Kemudian ada kesepakatan lagi yang ketiga, literasi membaca sebelum pembelajaran dimulai atau praktek dimulai. Itu anak-anak juga membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ke 10 menit. Kemudian nanti ada lagi di saat mereka praktek tidak boleh makan sebelum selesai. Misalnya bolehnya cuma mencicipi saja. Kemudian kalau tidak membawa alat praktek bukan didenda tetapi membayar uang kas, istilahnya 10.000, tidak memakai topi 2.000. Itu nanti kesepakatan dengan anak-anak. Jadi satu kesepakatan atau keyakinan yang bisa ditaati pada saat mereka praktek. Baik, terima kasih. Saya tertarik pada yang tidak membawa peralatan praktek Ibu ya. Dan itu ada kesepakatan kelas, ada dendanya Ibu ya. Iya, betul. Uang kas ya. Baik, berarti itu masih itu bisa dikatakan sebagai hukuman atau konsekuensi Ibu? Konsekuensi supaya anak-anak melatih kedisiplinan untuk membawa peralatan lengkap. Melatih kedisiplinan. Iya, melatih kedisiplinan. Baik, mungkin ini kami sharing bersama Ibu ya. Kalau istilahnya kalau tidak membawa peralatan praktek, terus kemudian dengan membayar kas 2.000 itu mungkin masih sebagai hukuman Ibu ya. Jadi belum ada relevansinya antara apa yang dilakukan anak dengan akibatnya, seperti itu. Terus solusinya gimana? Nanti berarti kalau anak tidak membawa peralatan praktek, mungkin lebih diberikan konsekuensi aja Ibu. Jadi misalkan tidak mengikuti praktek selama berapa menit seperti itu, mungkin anak akan lebih jerah karena nanti akan ada kesadaran diri untuk tidak anak akan merasa rugi karena tidak mengikuti praktek. Jadi kita sifatnya sharing Ibu ya. Jadi nanti mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu lainnya. Boleh bertanya? Terima kasih Bu Anissa menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Endar dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tadi disampaikan oleh kelas Bu Endar bagi siswa yang tidak membawa peralatan praktek lengkap itu mengisi uang kas, ya sudah ditentukan sekian ribu jumlahnya dengan nominal sekian. Tadi ditanggapi oleh Bu Anissa dengan seperti itu nanti istilahnya anak seperti dihukum gitu kan. Sebetulnya itu tidak dihukum karena uang kas itu nantinya untuk kemajuan kelas dan nantinya dia
kembali bersama-sama untuk kemajuan kelas itu seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Bu Anissa bahwa itu hukuman, saya kok kurang sependapat, kurang setuju. Karena apa? Itu kesepakatan kelas dan sudah disampaikan itu bukan hukuman. Karena ya mengisi uang kas untuk ya kemajuan kelas itu juga. Dan juga nanti jika ada apa ya istilahnya peralatan praktek yang kecil yang tidak punya misalkan cetakan luas kok tidak ada, nggak bisa ambil dari uang kas tersebut. Jadi saya mohon solusinya gitu. Bagaimana sebaiknya? Apakah itu masih diperbolehkan? Kalau menurut saya itu bukan hukuman. Baik, terima kasih Ibu Ida untuk sharing kaitannya dengan apa antara itu hukuman konsekuensi atau baik kaitannya itu hukuman atau konsekuensi. Mungkin di sini kita sifatnya sharing mungkin bisa nanti Bapak Ibu guru menanggapi ya. Mungkin Bu Anis bisa memberikan tanggapannya kaitannya dengan peralatan tidak membawa peralatan praktek kemudian diminta untuk membayar hasil itu apakah itu hukuman atau konsekuensi atau yang lain seperti itu? Nah, menurut saya itu tadi yang Bu Indah sampaikan itu saya sangat setuju, karena kalau dan itu bukan hukuman ya, nanti karena akan kembali lagi kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, mungkin nanti anak akan diulang lagi sehingga nanti akan membuat prakteknya menjadi tidak terarah. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Ida, Bu Sianisa atas tanggapannya. Baik, nanti kita ke depan bisa berproses bersama-sama Bu Ibu ya, kita bisa berproses pelan-pelan bersama-sama menyatukan pendapat Bapak Ibu ya. Mungkin di sini alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Triana SPD hadir di sini, suatu kehormatan. Terima kasih sekali Bapak sudah bisa hadir di sini dan tadi kita sedikit berdiskusi Bapak kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi Bapak. Mohon tanggapan dari Bapak untuk masalah ketika kita tidak membawa peralatan praktek dan itu ada istilahnya ada kesepakatan kelas Bapak, ada kesepakatan kelas kalau tidak membawa peralatan praktek jadi ada masukin uang kas sampai berapa rupiah dari situ. Mohon tanggapan. Terima kasih. Kebetulan sama, jadi ketika ini prosesnya sama saya bisa menjawab. Yang jelas kalau yang disampaikan itu tadi tidak menganggap sebagai hukuman, tetapi itu sudah disepakati. Nah, kalau itu sudah disepakati itu bukan sebagai hukuman, karena sudah kalau begini maka begini, itu sudah disepakati maka itu jadinya konsekuensi. Ya, kalau sudah disepakati, yang penting jangan terlalu memberatkan, sedang-sedang aja lah, gitu ya, normal gitu aja. Walaupun dulu saya sering melakukan semua, yang sering-sering itu semua saya lakukan dulu jadi guru itu. Jadi ngetok kepala sampai keras-kerasan di sini stroke gitu, sampai bunyi itu. Udah pernah, gitu. Kita biang sampai jatuh juga pernah, gitu ya. Suruh push up, suruh lari. Sekarang juga masih. Tetapi yang saya prinsipkan adalah prinsip bagi saya. Ya, ketika melakukan kegiatan itu saya mencegah sedemikian rupa jangan sampai anak itu merasa dihukum, kemudian merasa sakit hati atau merasa kemudian punya rasa dendam. Itu yang saya cegah sedemikian rupa. Gimana saya menggunakan bahasa atau gestur supaya anak itu kita beri konsekuensi, tetapi tidak merasa dihukum, tidak punya rasa sakit hati, apalagi punya rasa dendam. Tetapi ketika akhir-akhir ini saya sering memberikan konsekuensi anak, ya terlambat saya suruh lari, saya suruh olahraga. Teman-teman yang lain pasti melihat itu hukuman, mesti dibully kayak gitu. Tetapi yang saya buat sedemikian rupa adalah
anaknya itu tidak merasa dihukum, tidak merasa sakit hati, dan tidak punya sedikit pun dendam karena saya perlakukan seperti itu. Jadi itu dianggap hukuman atau tidak, nanti anak yang akan merasakan. Karena sebelumnya itu dikumpulkan, kemudian diceramai selama jam, kamu begini-begini harus begini-begini begitu. Saya diceramai itu, menurut saya itu saya tidak nyaman. Ya udah, berikan saja konsekuensi. Saya kira apalagi ada di kelas satu anak yang melakukan pelanggaran, dia tidak ada di kelas, kemudian saat kelas diseneni, padahal yang melanggar itu tidak ada di kelas. Ini sering ya Bapak Ibu. Nah, ini membuat anak sing diseneni santai nang omah turu, tapi sing sekelas sing rajin malah sing diseneni. Nah, jangan sampai ada kata yang justru ini salah sasaran gitu. Ini untuk Ibu tambahan. Terima kasih Bapak. Di sini mungkin saya menggarisbawahi dari Bapak Kepala yang disampaikan bahwa ketika di situ sudah menjadi kesepakatan kelas, ada kesepakatan seperti itu, maka itu menjadi suatu konsekuensi. Namun ketika belum ada kesepakatan kelas, bisa jadi menjadi sebuah hukuman untuk siswa seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu semuanya. Baik, berikutnya kami lanjutkan untuk menuju ke budaya positif. Salah satunya kita bisa melalui dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah kami praktekkan itu ketika membuat keyakinan kelas di tingkat 11 Boga 4, dan kami sudah merangkum dari 35 siswa. Nah, ini sangat antusias sekali, mereka pendapatnya itu kreatif sekali. Jadi sudah kami rangkum di slide berikutnya, Mbak. Nah, di sini yang pertama adalah menerapkan dan menjaga kejujuran diri. Nah, itu paling utama adalah menjaga kejujuran. Yang kedua, menerapkan disiplin positif. Jadi ya disiplin dalam arti keseluruhan, datang tepat waktu, berpakaian seragam yang rapi seperti itu. Kemudian, nah ini masukan dari anak-anak ini menjaga solidaritas antar teman, karena ini sangat penting ya untuk solidaritas ini, karena ketika di kelas, di kelompok tidak ada rasa solidaritas ini nanti akan menghambat terutama pada saat proses praktek, karena ketika rasa solidaritas itu tidak tertanam pada anak akan lueh-lueh, dan yang kerja itu hanya anak-anak itu saja. Makanya banyak sekali anak-anak yang menuliskan solidaritas antar teman, Bu. Oke, gitu. Nah, jadi ini kami rangkum di sini, menjaga solidaritas antar teman. Kemudian membangun kemandirian. Jadi ketika kerja kelompok, praktek seperti itu, anak-anak merasa masih harus dikomando ketua kelompoknya seperti itu. Nah, di sini anak-anak ingin bagaimana bisa semuanya itu bisa mencakup semua anak-anak di sini bisa mandiri. Jadi tahu tugasnya apa, jadi tidak perlu dikomando oleh ketua kelompoknya seperti itu. Kemudian kelima, nah ini nilai saling menghargai dan menghormati. Dan berikutnya membangun kekompakan tim dan saling bekerja sama antar tim di kelas. Nah, ini juga yang diinginkan anak. Kompak, Bu, harus kompak, Bu. Kalau nggak kompak, ya nggak jadi kita prakteknya. Kita tidak bisa mencapai target yang kita targetkan di dalam praktek seperti itu. Jadi membangun kekompakan. Kemudian bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Berikutnya, menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, ini kelemahan di kelas kami, Pak. Jadi ketika diminta untuk berargumen itu anak
bisa lebih berkomunikasi yang lebih banyak, berkomunikasi yang lebih efektif. Jadi bisa merangkum ide-ide yang bisa kita laksanakan seperti itu. Dan yang ke-9, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini pasti. Nah, jadi kami di kelas 11 Buka 4 juga sepakat untuk menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika kami datang, kelasnya dalam kondisi bersih, sudah selesai pelajaran, harus dicek semua juga kondisi kelas dalam keadaan bersih seperti itu. Nah, di sini kami untuk paradigma berpikir positif antara disiplin dan disiplin positif. Kalau disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Jadi masih ada cenderung untuk tidak nyaman seperti itu. Sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi disiplin di sini konotasinya seolah-olah masih sebagai peraturan seperti itu. Namun di sebelahnya disiplin positif. Nah, ini sesuatu yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif sudah melibatkan nilai yang bisa kita hargai seperti itu. Paradigma berpikir positif berikutnya kaitannya dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu membuat rasa bersalah, baik secara sadar maupun tidak. Sebagai guru kita masih sering menempatkan posisi kita pada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Terkadang ini saya banget Bapak Ibu ya. Kemudian dengan posisi tersebut merasa bahwa kita dihargai, ya, merasa dihormati. Ketika sudah menghukum itu saya pribadi merasa wah saya hebat, misalkan gitu, bisa menghukum anak, misalkan bisa membuat rasa bersalah kepada anak. Tapi ternyata itu tidak baik Bapak Ibu. Nah, kemudian serta beranggapan bahwa anak akan takut dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ternyata tidak ya Bapak Ibu ya, anak akan tetap mengulangi kesalahannya lagi dan lagi. Itu saya alamin di tingkat 11 itu ada anak yang salah satu seperti itu terus mengulangi kesalahan. Kadang saya bertanya-tanya, ini anak kenapa ya? Saya kok tidak menemukan solusinya untuk mengatasi anak tersebut. Jadi saya semakin penasaran. Mudah-mudahan nanti saya pribadi, kita semua bisa berproses untuk bagaimana ketika kita menghadapi anak yang mengulangi kesalahan tersebut, kita bisa istilahnya mengembalikan identitas positifnya seperti itu. Kemudian teman, pemantau atau pemantau dan manajer. Murid untuk dapat mengatur dirinya, mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Paradigma berpikir positif kami bisa ke arah teman, pemantau atau manajer. Kita bisa kepada manajer, teman masih oke, pemantau masih oke, selagi kita bisa menempatkan pada posisi-posisi tertentu, kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, sebagai pemantau, tetapi tidak harus selamanya sebagai teman atau pemantau. Yang paling ideal adalah posisi kita sebagai manajer seperti itu. Karena dengan
fungsi kontrol tersebut bisa mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka. Nah, ini Bapak Ibu ya, merdeka. Jadi anak bisa menemukan kemerdekaannya dan bisa bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Kita dapat berperan sebagai teman atau pemantau jika yang ditangani belum siap diajak berdiskusi dan melakukan restitusi. Karena kadang anak-anak tidak semuanya siap untuk dilakukan proses restitusi seperti itu. Ini kembali ke paradigma teori motivasi. Ketika kita menghukum untuk ketika kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hukuman atau imbalan. Nah, di sini memberikan hukuman kepada murid yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan. Murid akan jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Memberikan imbalan hanya akan membuat murid merasa ketergantungan dan tidak mandiri. Ketika tidak ada imbalan tersebut, murid akan kehilangan motivasi ekstrinsik. Jadi di sini kami juga berproses untuk sedikit demi sedikit mengurangi hukuman dan imbalan. Jadi kalau kita masih bisa melakukan hal yang lain yang di luar memberi hukuman dan imbalan itu bisa lebih baik seperti itu. Kemudian yang positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah sebagai tugas manajer. Jadi memang idealnya kita memposisikan diri sebagai manajer karena itu akan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, mengembalikan murid ke kelompoknya. Murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jika anak melakukan kesalahan, diberikan hukuman. Nah, ini paradigma yang berbeda. Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, diberikan hukuman. Nah, hukuman tersebut seperti apa? Terima kasih Bapak Kepala tadi yang sudah menyampaikan bahwa memang hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, Bapak. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan dan terjadi. Dan anak membenci kedisiplinan. Dan yang ketiga, paksaan, masih bersifat memaksa. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena tertekan bisa saja menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, ketika melakukan kesalahan kita dihukum, ya sudah, berarti anak akan terbentuk saya buruk, konsepnya jadi buruk dan akan membawa ke dalam identitas gagal, jadi semakin terpuruk seperti itu. Dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, ya, marah bisa tidak langsung ketika dihukum langsung marah seperti itu, tidak. Terkadang anak itu memendam, kemudian marahnya dilampiaskan ke hal-hal yang lain, ya, dengan pergaulan yang bebas. Nah, itu mungkin karena juga dampak dari kita, mungkin tidak hanya kita sebagai pendidik, mungkin orang tua juga sering memberikan hukuman. Nah, itu bisa mengarah kepada pergaulan yang tidak kita inginkan. Kemudian anak merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai seperti itu. Nah, kita bisa mengambil alternatif yang lain, itu adalah memberikan konsekuensi. Ini lebih leluasa ya, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus, ada tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri terbentuk, terbangun menjadi lebih baik. Kalau hukuman, konsep diri buruk, tapi kalau konsekuensi bisa membangun konsep diri yang baik. Dan anak belajar untuk mematuhi peraturan secara langsung dan tidak langsung. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out.
di sini kalau penghargaan cenderung akan menurunkan kualitas, ya. Karena kalau motivasinya misalkan kita juara, ketika kita tidak juara, terus tidak ada semangat belajar, misalkan seperti itu, dan mematikan kreativitas, itu yang lebih ekstrim. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik dan menjangka berdampak jangka pendek. Keempat, memunculkan ketergantungan kepada penghargaan. Nah, paradigma berpikir positifnya kita pelan-pelan sering memberikan apresiasi. Apresiasi adalah bentuk pujian dan penghargaan sesungguhnya untuk anak lebih berdampak jangka panjang. Bisa diberikan apresiasi, wah kamu anak hebat, keren, job, excellent, itu akan lebih tertanam di hati, akan lebih berdampak pada diri dalam jangka panjang. Bahkan nanti ketika sudah lulus itu bisa bermakna, berkesan, wah ya dulu saya pernah diberikan apresiasi oleh bapak ibu guru. Jadi ada ingat yang positif dan yang baik seperti itu. Nah, kita sudah sampai kepada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, peraturan yang harus dipatuhi. Jika melanggar ada hukuman seperti itu atau konsekuensi. Kalau keyakinan kelas, tentunya lebih kepada menggerakkan murid dengan nilai-nilai atau keyakinan seperti itu. Dan ketika melanggar keyakinan tersebut, kita bisa menggunakan proses restitusi untuk memperbaiki kesalahannya. Keyakinan kelas juga akan melahirkan kesepakatan kelas. Alhamdulillah sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, di sini kami sudah membuat kesimpulan dari modul 1 budaya positif di sekolah yang sangat berkesan sekali bagi kami adalah yang pertama, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru diharapkan dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ketiga, budaya positif di sekolah dapat dicapai dengan melakukan kontrol terhadap peserta didik, dan yang paling efektif adalah menggunakan posisi kontrol manajer. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak. Jadi dari modul 1 itu sudah saling berkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif Bapak Ibu. Nah, di sini dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara selaras dengan memberikan teladan hidup dan kehidupan, mendampingi anak dengan rasa menyenangkan, memberikan semangat untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, serta memberikan dukungan dan mendorong anak dengan kepercayaan dirinya menjemput kebahagiaan hidup. Pada akhirnya pendidikan adalah untuk menciptakan atau memberikan keselamatan dan kebahagiaan atau well-being, seperti itu. Dan yang kelima, budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Dan ini juga sudah saling terkait Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, dengan cara apa kita mencapai budaya positif? Ya, salah satunya dengan kita bisa, ketika anak melakukan kesalahan, bisa dengan praktek segitiga restitusi, merupakan salah satu bentuk implementasi dari budaya positif yang pada akhirnya berpihak kepada murid, seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami mohon
rangkaian diseminasi budaya positif di sekolah ini, dan mungkin Terima kasih waktunya Bu Anissa. Langsung saja kami ingin bertanya atau sharing ya, atau untuk minta tanggapan dari Bu Anissa sebagai guru penggerak. Pada saat kita, apakah memang reward itu memang pemberian penghargaan itu memang tidak diperlukan? Karena bagaimana kita bisa menghargai anak yang punya pencapaian kompetensi lebih baik mungkin untuk bisa lebih berkembang lagi, karena pada dasarnya kita adalah guru untuk menuntun anak untuk berkembang, sisi-sisi positifnya itu untuk berkembang lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan lomba? Sementara kita masih dipusingkan dengan mengikuti lomba ini, lomba ini, lomba ini, dan di ujung lombanya juga ada sedikit ribet untuk mereka. Yang ingin saya tanyakan, kalau pemberian penghargaan itu memberikan kesan ada apa tadi ya, kayak menarik itu, lalu saat kapankah kita boleh memberikan reward? Karena bagaimana juga reward itu juga suatu bentuk menghargai seseorang atas kemampuan yang telah dicapainya, walaupun itu tidak harus seberapa gitu, tapi itu cukup mampu untuk mengembangkan minat dan bakat anak di bidang lain, itu cukup masih bisa untuk memacu. Nah, kalau hanya dihujat itu saya rasa juga masih kurang merangsang juga. Dan bagaimana ini penerapannya, saya jadi bingung, karena jujur kadang saya suka walaupun hanya memberikan bintang atau apa, untuk kelas ini bintang kita jatuh pada A, B, C, saya yang lain siap untuk meraih bintang-bintangmu, karena jangan takut untuk bermimpi meraih bintang. Jadi mohon sharingnya Bu Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih tanggapannya Bu Titi, sangat luar biasa di sini ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini kami sifatnya untuk sharing Bapak Ibu ya, nanti mungkin kalau ada yang kurang betul bisa nanti diluruskan seperti itu. Kalau menurut kami pribadi, kalau penghargaan itu kaitannya dengan lomba ya Ibu ya. Kalau kaitannya dengan lomba itu kan sepertinya direncanakan sedemikian rupa, anak dikondisikan di situ. Nah, dari mulai proses seleksi seperti itu, terkadang ada ketidakadilan untuk peserta didik kita seperti itu. Jadi kita lebih fokus, kalau sudah untuk lomba sudah lebih fokus ke anak ini dan ke anak ini. Kita dampaknya hanya untuk satu anak seperti itu. Kalau kita bisa mencakup semuanya untuk satu kelas, kenapa tidak? Namun di sini bukan berarti tidak boleh, tetapi bisa kita tidak sering memberikan penghargaan, sedikit penghargaan. Jadi nanti itu akan membentuk karakter anak. Oh ya, nanti kalau saya dapat penghargaan, motivasinya hanya dari ekstrinsik saja, seperti itu Ibu. Jadi mungkin ada tanggapan lain dari yang disampaikan Bu Titi itu tidak salah. Yang mungkin yang dimaksud oleh Bu Anissa itu, kalau anak berbuat baik kemudian diberi hadiah, padahal Pak berbuat baik itu wajib, itu loh. Berbuat baik itu wajib. Tetapi beda dengan kompetisi. Kalau memang kompetisi sudah ada aturannya begini ini, nanti kalau yang menang sudah dapat, itu namanya kompetisi. Walaupun kompetisi itu juga ada tanda tanyanya. Kenapa tanda tanya? Indonesia itu kalau lomba tentang ini juara satu ada sekolahnya. Kalau di kompetisi Science internasional juara satu. Ini, tapi mana kreativitasnya? Tanda tanya kan Bu? Ya, coba kalau anak Indonesia itu lomba di mana pasti juara loh. Tapi tanda tanya karena juaranya hanya satu gitu loh.
Ya, walaupun itu dikritik, tetapi kalau untuk kompetisi, oke lah gitu ya. Tetapi kalau untuk berbuat baik, kebaikan itu kan semua harus berbuat baik gitu, jangan dia. Contohnya gini Bu, saya itu kalau dulu kalau anak kita suruh pergi kemana, dikasih terus belanja, nanti dikasih uang, udah itu gue gitu. Atau kamu melakukan berbagai model tanya duit, itu tidak baik. Kalau saya menyarankan itu didik anak jadi tukang becak. Iya, sejak saya punya anak kecil, saya tidak suka memberi hadiah. Nanti kalau kamu juara tak kasih hadiah ini. Saya benar-benar suka dan saya berpendapat tidak baik itu dari guru. Kalau juara saya kasih ini, kalau juara saya kasih ini, kalau juara saya kasih ini. Kalau kamu nanti juara, itu tidak baik karena mendidik anak menjadi tukang becak. Nanti ujungnya kalau saya yakin juara dapat ini, kalau berarti saya harus juara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu acara penutup. Demikianlah Bapak Ibu sekalian kegiatan diseminasi pada hari ini yang telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Satu, dua, tiga. Ya, selamat untuk Bu Anissa Andriani telah melakukan diseminasi kegiatan dari guru penggerak dengan materi budaya positif sekolah. Semoga ini bermanfaat bagi beliau, Bu Anissa, juga bermanfaat bagi sekolah. Kita berpikir dan mengubah mindset untuk mengajar dengan positif. Itu selamat, semoga bermanfaat. Selamat pada Bu Anissa yang sudah melakukan diseminasi dengan materi budaya positif di sekolah. Iya, materinya cukup bagus sehingga bisa menjadikan kita guru-guru, khususnya guru produktif dan tata boga, bisa mengubah mindset untuk mengajar dengan paradigma yang positif. Kemudian kita juga menjadi lebih bersemangat lagi untuk mendukung adanya program guru penggerak yang dicanangkan oleh Mendikbud. Demikian Bu Anissa ya, selamat, semoga sukses nantinya menuju gerbang yang lebih tinggi lagi dan yang dicita-citakan. Selamat, terima kasih.